Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita sudah sampai di ayat ke-9 surat 62 ya. Tentang sholat Jumat dan beberapa perintah serta adab di hari Jumat. Ini ayatnya ya. Sudah ketemu? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi di hari Jumat ini orang disuruh untuk bersegera, bukan bersegera lari, ya bukan, tapi bersegera menyiapkan dirinya untuk menunaikan sholat Jumat. Apa sih artinya Jumat itu? Jumat. Artinya Jumat, kan ada Jumat itu ya, artinya ya, ada ya? Ada nggak? Jumat itu diambil dari kata al-jam'u. Artinya apa? Mengumpulkan. Maka orang berkumpul di hari Jumat. Efektivitasnya orang berdakwah itu di hari Jumat. Maka khotib-khotib itu dia berdakwah itu efektif di hari Jumat. Kenapa? Ketika dia menyampaikan ayat, dia menyampaikan hadis, tidak ada satupun orang yang membantah. Nggak ada yang ngomong kan? Nggak ada yang ngobrol kan? Kalau pengajian boleh nggak ngobrol? Boleh. Tapi kalau Jumat dia cukup mendengarkan. Jadi efektif sekali adanya hari Jumat, sepekan sekali ya. Dijadikannya Jumat itu untuk menyampaikan dakwah. Maka bagi pengurus-pengurus masjid gitu, cari dai-dai yang memang sudah kompeten untuk menyampaikan, karena agar efektif itu ya. Jangan lagi penyanyi yang gak jelas gitu. Ada penyanyi itu ya, penyanyi baru dia nggak laku nyanyinya, kan banyak juga penyanyi nggak laku sekarang ya kan, karena orang udah tahu kalau musik itu tidak dibolehkan gitu. Banyak yang
cari jalan lain untuk hidup, jadilah dia ustadz gitu. Jangan yang kayak gitu-gitu, jangan ya. Cari yang berkompeten, memang orang yang sejak dulunya mempelajari kitab suci ya. Bukan nggak boleh penyanyi berhijrah, bukan, dia harus belajar dulu, belajar. Orang juga bertahun-tahun belajar, dia jadi penyanyi belajar nggak? Belajar, dia tahu persis itu A minor, B minor, ya kan? Apalagi itu? Ya udah, yang gitu-gitu kita mah kan nggak ngerti juga yang kayak gitu. Dan kita nggak boleh berkomentar tentang musik, gitu kan? Karena kita nggak paham tentang musik, ya kan? Apalagi tentang apa itu yang piano pencet-pencet itu, ya kan? Nggak ngerti itu. Itu bunyinya rata kalau menurut kita itu, ya kan? Betul nggak? Kalau menurut Pak Rahman rata nggak itu? Enggak ya? Iya, kalau mantan musik begitu juga, dia tahu, ya kan? Kalau Pak Rahman bisa, ya kan? Komentar, kita nggak bisa. Dan orang musik yang nggak ngerti tentang agama jangan berkomentar tentang agama, rusak akhirnya ya. Karena pada hari itu orang-orang Islam berkumpul sekali dalam sepekan ya, di tempat-tempat ibadah yang besar, di masjid-masjid ya, di surau-surau. Surau boleh nggak dijadikan untuk sholat Jumat? Boleh. Orang berkumpul semua satu kampung gitu, boleh. Surau itu apa? Surau musola ya. Musola boleh itu. Adakan sholat Jumat gitu ya. Karena hari itu adalah hari terakhir dari 6 hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Maka itulah hari Jumat, hari terakhir ya. Pada hari itu Allah menciptakan Adam alaihissalam dan memasukkannya ke surga pada hari Jumat itu. Dan pada hari itu pula Adam keluar dari surga. Hari Jumat juga ya. Hari Jumat itu hari yang paling keren lah ya. Paling keren. Dan nanti di hari kiamat itu waktunya juga hari Jumat, cuma tanggalnya nggak tahu, nggak ada 2012 tanggal 12 bulan 12 2012, nggak kiamat juga itu. Apalagi harinya bukan hari Jumat dulu ya, hari apa? Ingat nggak 2012 tuh tanggal 12 bulan 12 2012 tanggal hari apa tuh? Hah? Hari Rabu kan? Hari Rabu itu kalau nggak salah ya. Hari Rabu. Maka saya ketika dibilangin begitu, saya bilangin gitu. Kenapa? Karena hadisnya hari Jumat. Kalau saya percayanya cuma sama Nabi, nggak percaya sama ente nggak? Dukun dipercaya. Ya. Dan di dalamnya terdapat satu waktu di mana seseorang yang memohon kebaikan kepada Allah padanya akan dikabulkan. Makanya kalau hari Jumat itu habis asar itu buru-buru berdoa terus. Doa sebanyak-banyaknya. Banyak selawat pada hari Jumat. Ya, kemarin itu kita banyak selawat gitu ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah, baida annahum utul kitaba min qablina, thumma hadha yaumuhum alladhi faradallahu alaihim, fakhtalafu fihi, fahadana Allahu lahu fannasu lana fihi tab'un, al-yahudu ghadan wan nasara ba'da ghadin." Kita adalah yang terakhir datang dan yang pertama dihisab pada hari kiamat. Kita nanti datangnya pada hari kiamat, datangnya terakhir, tapi yang paling pertama dihisab. Kita kira-kira kalau kamu masuk supermarket yang gede, antrinya orang banyak ya kan, orang sudah pada antri semua, terus yang dihitung kita duluan, kira-kira enak nggak? Enak. Nah itu dia kerennya orang Islam tuh ya. Udah antri dia minta dihisab, kita datangnya belakangan dihisab. Namanya VVIP gitu. Sama kalau kita di bandara orang pada antri, tiba-tiba kita jalan khusus gitu, keren nggak? Keren ya. Paling kalau di airport dubes kali ya yang kayak gitu-gitu ya. Kita adalah yang terakhir datang dan yang pertama dihisab pada hari kiamat, meskipun mereka diberi kitab suci sebelum kita, dan mereka juga diberikan kitab
suci sebelum kita. Kemudian sesungguhnya hari ini adalah hari di mana Allah telah memberikan kewajiban kepada mereka, tapi mereka justru berselisih. Antara Yahudi dengan Nasrani selalu berselisih. Maka jangan berselisih kita. Kalau kita berselisih sama Muslim, berarti ini keturunan Yahudi juga ini, ya kan? Berselisih melulu. Kan Allah sudah berfirman di surat An-Nisa itu, kalau kamu berselisih kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, baca ayatnya, gitu. Kalau sama dibaca ayatnya, berselisih enggak? Enggak. Ini enggak. Kamu enggak baca ayat, satu baca Quran, satu enggak baca Quran, ya berselisih lah, ya kan? Maka Allah menunjukkannya kepada kita. Orang-orang pun menjadi pengikut kita. Kemudian Yahudi besok dan orang Nasrani besok lusa. Kasihan tuh orang Nasrani, mending Yahudi itu besoknya, ya habis antri kita baru dia Yahudi, baru Nasrani, ya. Adapun hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, adallallahu man kana qablana fa kana lil yahudi yaumus sabt wa kana lin nasara yaumal ahad faja'a Allah bina fahadana Allah li yaumil jumu'ati faj'alal jum'ata was-sabta wal ahad wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah al-maqdi bainahum qabla al-khalaiq. Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Jadi kalau orang yang pelaksanaan ibadah berkumpulnya itu disesatkan oleh Allah selain hari Jumat, maka bagi orang-orang Yahudi adalah hari Sabtu, disesatkan tuh oleh Allah. Sedangkan bagi orang-orang Nasrani adalah hari Ahad. Lalu Allah mendatangkan kita dan memberikan hidayah kepada kita hari Jumat. Maka Allah jadikan hari Jumat, hari Sabtu dan hari Ahad. Demikianlah pada hari kiamat nanti mereka pun akan mengikuti kita. Kita adalah orang-orang yang terakhir datang ke dunia, namun paling pertama pada hari kiamat diputuskan sebelum semua makhluk. Kita ini umat yang terakhir, tapi nanti dihisapnya di awal. Makanya kita bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah, dan kita berterima kasih kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak berselawat. Dengan diutusnya Rasulullah kita mendapatkan petunjuk dan kita diselamatkan. Dan selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, jangan lupa ya, setiap hari kita harus berselawat, ya. Yang dimaksud suruh bersegera itu, ya, bersegera bukan dengan jalan cepat kita, ya. Kita mempersiapkannya, sungguh-sungguh mempersiapkannya. Dari mulai pagi kita udah mempersiapkannya, ya. Gitu. Jadi nggak boleh buru-buru itu, nggak boleh buru-buru. Dan orang yang mau berangkat sholat Jumat dianjurkan untuk mandi bersih lah, kayak mandi junub gitu, ya, kayak mandi junub. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab As-Sahihain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyastaghsil." Apabila seseorang di antara kalian hendak sholat Jumat, maka mandilah. Jadi kita kalau mau sholat Jumat mandi. Bagaimana mandinya? Mandinya bersihin dulu, diguyur dulu. Yang enak sekarang kita. Kenapa? Pakai shower. Nah, mandinya pakai shower. Orang dulu belum ada kali shower, ya. Kita udah pakai shower. Kamu udah pakai shower betul? Pakai shower, beli shower itu. Kan enak, tinggal pencet doang, ya kan. Mandi, baru disabunin, disampoin, bersih, ya. Gitu. Kemudian di hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi orang yang telah balik.
hukumnya wajib. Jadi jangan enggak. Maka yang terbaik itu, yang terbaik kalau kamu habis sholat subuh, habis ngaji, habis sholat suruh, pulang nih hari Jumat nih, saya ajarin nih biar bagus, ya kan? Sama istri. Iya, istrinya digauli supaya kita mandi bersih. Keren itu, keren. Ya kayak gitu-gitu ya. Ini susah sih. Pagi istrinya udah kerja juga kabur. Gitu. Makanya kamu sebagai laki-laki bertanggung jawab istrinya taruh di rumah. Biarkan dia menghabiskan uang yang kita dapat. Gitu. Rijal namanya. Gitu. Jangan ini istrinya begitu juga. Kalau Jumat berantakan dia. Kalau Heri ada di rumahnya Heri. Oh, sekalipun dia cari duitnya di rumah, ada istrinya, gitu keren itu ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala wa ghtasala yaumal jumu'ati wa bakkara wa btakara wa masa wa lam yarkab fadana minal imami fastama'a wa lam yal'u kana lahu bi kulli khutwatin ajru sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha." Barang siapa yang jima, ya, ini dia nih hadisnya ya. Barang siapa yang jima menjadikan istrinya mandi di hari Jumat, gara-gara kita bikin istri kita mandi. Ini Nabi yang ngajarin. Jadi kalau Nabi yang ngajarin kita ikutin aja. Jadi kita yang menyebabkan di hari Jumat istri kita mandi, bukan malam Jumat, hari Jumat. Hari Jumat ya. Barengan buru-buru kan pulangnya. Iya, buru-buru saya. Gitu ya. Ini Nabi yang bersabda, barang siapa saja, kalau kita gitu. Makanya istri saya kalau hari Jumat saya pulang dari masjid, dia udah tahu dia. Gitu. Udah dandanan dulu. Udah jangan masak dulu. Aduh. Barang siapa yang jima menjadikan istrinya menjadi mandi, menurut ini para mufassir gitu, dan mandi besar pada hari Jumat, ia berangkat di awal waktu. Kitanya berangkat di awal waktu. Jangan nungguin imam sudah naik mimbar. Sehingga mendapati permulaan khutbah. Dia dapat permulaan khutbah. Ia berjalan dan tidak berkendaraan. Dia jalan ke masjid, kuculuk kayak Palestina itu dari lantai 5 lagi. Keren itu, ya kan? Berjalan ya tanpa kendaraan. Ia duduk dekat dengan imam, tuh dekat dengan imam, ya kan? Biasa tuh Andri depan belakang imam, ya kan? Gitu. Ini kan sesuai hadis nih. Apa sih yang akan didapat? Ia mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, maka setiap langkahnya dari rumah ke masjid serupa dengan pahala puasa dan sholat selama setahun. Syaratnya apa? Jadikan istri kita mandi di hari Jumat, berjalan dengan tenang, berpakaian yang bagus, yang baik, gitu kan? Nggak mesti baru, yang penting bagus. Khusus pakaian untuk sholat Jumat itu khusus, diusahakan punya khusus. Kayak saya nih, kalau Jumat ini pakai yang ini, yang keren, ya kan? Keren. Pakainya kendaraan saya ngajak saya. Jadi kalau sudah dia menjadikan istrinya mandi di hari Jumat, dia dapat pahalanya apa? Bagaikan dia puasa dan sholat selama setahun. Wih, puasa setahun tuh orang capek tuh, puasa terus setahun ya. Jadi mulai Jumat depan jadikan istri kita mandi di hari Jumat. Gitu ya. Di dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah disebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an yang mengatakan bahwa dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di atas mimbar,
ma ala ahadikum law ishtara thawbaini liyaumil jumu'ati siwa thawban min mihnatihi. Tidak ada salahnya atas salah seorang dari kalian jika ia membeli 2 baju khusus untuk hari Jumat. Jadi beli baju khusus untuk hari Jumat gitu. Nih yang kayak keren-keren kayak gini kan, ini buat hari Jumat khusus ini ya. Selain 2 baju untuk kesehariannya, jadi 2 baju khusus Jumat yang paling keren ya, yang harga-harga agak mahal dikit gitu. Keren lah, yang keren gitu. Beli motor jutaan bisa, beli baju setengah juta, 1 juta nggak bisa ya. Keren buat hari Jumat. Kemudian dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa pada hari Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Tiba-tiba beliau melihat orang-orang berpakaian loreng dari kulit macan. Pakaian loreng-loreng tuh hari Jumat pakai loreng-loreng, ada tuh yang pakai loreng-loreng gitu kan. Kalau tentara mah nggak apa-apa kali ya. Kalau tentara sholat Jumat pakai pakaian loreng nggak apa-apa. Kita ini kan bukan tentara, ya jangan ikut-ikutan tentara. Pakaian loreng, ya enaknya jadi tentara itu kita nggak boleh pakai pakaian tentara, tapi tentara boleh nggak pakai pakaian kayak begini? Boleh, gitu. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa pada hari Jumat Rasulullah berkhutbah, tiba-tiba beliau melihat orang-orang yang berpakaian loreng dari kulit macan, maka beliau pun bersabda, ma'ala ahadikum in wujida sa'atan an yattakhidha thawbaini li jumu'atihi siwa thawbai min mihnatihi. Tidak ada salahnya bagi seseorang di antara kalian jika mampu, tapi kalau nggak mampu ya jangan. Kira-kira mampu nggak kita beli baju untuk Jumat khusus? Mampu nggak? Mampu lah ya. Untuk kita kan ada orang juga yang mungkin nggak mampu kali gitu ya. Yang mudah-mudahan kita doain orang yang nggak mampu bisa mampu beli khusus untuk hari Jumat. Tidak ada salahnya bagi seseorang di antara kalian jika mampu untuk mengkhususkan 2 baju untuk hari Jumatnya selain 2 baju untuk dinasnya gitu. Jadi ada yang pakaian dinas kali ya gitu, dia beli baju khusus. Boleh nggak kalau tentara itu pas hari Jumat ganti baju untuk sholat Jumat? Boleh nggak? Boleh. Hah? Baru ntar dinas pakai lagi gitu ya? Boleh nggak? Jangan boleh-boleh aja, kamu bukan tentara. Kalau kamu tentara tuh tahu boleh. Hah? Saya sama saya boleh. Iya, saya boleh kan, emang kamu pimpinannya gitu kan. Wah, sembarang betul. Masjidnya pakai baju tentara, salinannya ntar di masjid ya kan. Oh gitu. Iya. Oh, gitu. Ya tapi pakai baju tentara juga keren juga lah ya kan, keren ya. Ada pakai baju tentara, terus ada pakai baju polisi, ada pakai baju Satpol PP. Beda ya? Satpol PP seragamnya beda kan? Beda. Gitu. Hah? Hansip. Ya, udah gak ada hansip. Gitu. Boleh, bukan nggak boleh gitu. Nah kita nih yang bukan tentara, bukan polisi, bukan Satpol PP, bukan hansip ya, bukan hansip, ya pakai pakaian kayak begini, ya pakai pakaian yang dikhususkan ya. Gitu. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan ibadah dengan benar sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya, dan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya sehingga Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.